Halo semuanya, wow, aduh baju saya basah ya. Tadi habis cuci piring, mungkin keciprat biasa lah ya. Hari ini seperti biasa, saya ngevlog-ngevlog aja. Semoga menghibur karena di luar, kalian lihat ada apa itu? Saya dari jendela aja ya. Wow. Tuh ya, saya pakai kamera gini aja deh. Kalau wide angle kayaknya susah gitu ya. Dan kalau kalian lihat itu saljunya masih terus turun. So it's been 2 days now. Uh, Saljunya masih turun, nggak deres tapi karena satu malaman terus-terus salju jadinya ya seperti itu ya. Dan oh ya, saya punya teman satu orang Indonesia di sebelah sana tuh ya, sebelah situ, di bawahnya balkoni yang ini, di bawahnya ya, dia tinggal di situ. Jadi ya ada teman Indonesia dan ada lagi satu lagi. Halo. Gak jauh di belakang deket river ya, ada satu orang Indonesia. Anyway, hari ini eh jemuran saya lihat. Saya mau cerita dikit mengenai waktu suami saya sempat kena COVID ya. Ceritanya gimana? Saya ceritain sedikit aja ya. Sesimpelnya saya aja ya. Standby ya. Backgroundnya tetap jemuran ya, nggak apa-apa ya, namanya juga dunia real ya, nggak ada tipu-tipu, namanya juga begini-gini aja ya, ibu rumah tangga pasti backgroundnya gini. Saya udah kunci rambut saya biar kelihatan agak cakepan ya. Anyway, ceritanya kita singkat aja ya, mudah-mudahan nggak panjang. Jadi cerita awalnya itu ketika tanggal 26 Desember itu saya kan ulang tahun ya, sedikit kasih tahu juga. Saya ulang tahun di tanggal 26 Desember kemarin. Suami saya kerja karena di retail itu kan hampir tidak boleh libur kalau high season ya, jadi harus tetap bekerja. Anyway, kembali kerja dia udah bilang sih waktu pulang itu dia malam, dia ngomong katanya kok saya ngerasa nggak enak gitu ya, kayak mau fever, demam gitu ya. Rasanya pertama itu tuh sakit kepala dia bilang. Oke, terus kemudian besokannya pagi tanggal 27 Desember, mulai tuh pagi-pagi waktu dia bangun dia udah bilang kok saya menggigil ya gitu, kok saya pusing banget kepalanya, saya ngerasa nggak kuat nih kata dia gitu. Saya bilang ya udah kamu istirahat aja di kamar, karena kebetulan kan dia tidur di kamar sendiri kan, karena saya tidur dengan anak-anak. Dia tidur di kamar sendiri dan siangnya dia bangun, saya kasih makan ini itu, dia bilang kok makin nggak enak gitu ya. Oke, anyway, singkat cerita, dia mulai agak sedikit batuk. Batuknya nggak konstan ya, jadi kayak setiap berapa jam dia batuk, ngerasa batuk gitu ya. Flu tidak ada flu atau pilek itu nggak ada ya. Jadi hanya sakit kepala, tenggorokannya mulai sakit, merasa demam tapi nggak ada demam. Gimana tuh? Badannya nggak ada panas sama sekali ya. Dan akhirnya kita putuskan gimana kalau kita order test kit untuk COVID ya. Di sini kalau untuk order test kit itu kan gratis, nggak bayar. Kita hanya tinggal isi form online, nanti mereka kirim ke alamat kita dan kita tes sendiri. Nanti setelah kita tes, jadi ada tabungnya untuk simpen gitulah. Kita harus kirimkan ke laboratoriumnya. Nanti sama mereka sekitar 2-3 hari akan kirim resultnya by email gitu ya. Hasilnya dikirim by email. Anyway, pada tanggal 1 Januari, jadi selama dia tahu sakit itu, tanggal 27 dia sempat main dengan kita anak-anak, masih campur ya. Karena kita nggak ada kepikiran yang jauh-jauh gitu ya. Tuh masih main, masih gendong anak saya, main sama dua-dua anak ini, masih sama saya juga, duduk malam-malam bareng nonton gitu ya. Kemudian setelah kita tes, kalau saya nggak salah itu tesnya tanggal 29 kalau saya nggak salah, hasilnya itu ada di tanggal 1 pas tahun baru. Nah itulah tahun baru dengan hadiah mengagetkan gitu ya buat kita. Dan di email ternyata hasilnya positif COVID. Tapi kalau yang saya rasakan sebetulnya suami saya mungkin lebih ke down karena tahu dia positif. Jadi itu mulai berefek ke mentalnya dia gitu ya. Tapi saya selalu bilang sama dia, kalau kita sakit itu kita jangan terlalu down karena imun kita akan down juga, ikut down. Jadi kita harus tetap semangat gitu dan me-encourage diri untuk cepat sembuh atau memotivasi diri untuk cepat sembuh.
Kemudian dari sejak kita tahu itu, dia isolasi mandiri ya, di Indonesia bilang isoman. Kita isoman dia di kamar. Kebetulan ada kamar mandi dalam juga di situ, karena kita ada 2 kamar mandi, dan di kamar yang dia tempatin itu ada kamar mandi di dalam. Jadi dia bisa benar-benar isoman di situ. Kita kasih piring, mangkok, gelas, sendok sendiri. Saya siapin dia untuk cuci piring. Di kamar mandi itu ada sink ya, namanya wastafel. Jadi dia bisa cuci piring sendiri. Sorry goyang ya, anak saya lagi makan di belakang. Jadi saya masak, paling nanti saya pakai sarung, pakai masker, saya tuang ke mangkok dia. Jadi saya bawa mangkok sendiri. Pokoknya kita masak, semuanya kita tuang ke tempat makan dia di kamar gitu ya. Semua kita tutup isolasi. Anak saya kasih pengertian, jangan deket-deket dulu ke Dadi. Saya bilang gitu, Dadi sakit gini-gini. Dan mulai dari itu dia mulai batuknya makin parah. Dan sekalinya kalau udah batuknya, kita kalau batuk tenggorokan sakit itu nonstop ya batuk, dan itu kita bikin sesak gitu ya, capek gitu kan, otomatis kita jadi sesak gitu kan. Nah itu yang bikin dia nggak nyaman. Parahnya lagi di Inggris ini itu kita nggak bisa beli antibiotik begitu aja, jadi kita tuh harus pakai prescription atau resep dokter. Dan kalau di Indonesia kan kita masih bisa beli ke apotik ya, dengan kita bisa bilang masih bebas lah dijual gitu ya. Sementara di sini tuh tidak diperbolehkan dijual bebas gitu. Anyway, so far suami saya tuh hanya karena mungkin juga dari dalam dirinya tuh makan udah mulai nggak enak, perasa hilang, penciuman hilang, batuk, badan nggak enak, rasanya lemes ya, pusing, sakit kepala, itu yang dia rasakan. And then mau makan itu nafsunya udah nggak ada. Jadi saya serba salah, masak dia tuh cuma makan secuil gitu ya. Tapi saya kasih dia Yakult, tiap hari tuh yang wajib Yakult, 2 botol 1 hari. Saya kasih dia tiap pagi tuh saya kasih dia minum jahe pakai lemon dan honey. Saya kasih itu wajib 2 kali sehari. Terus dia minum obat batuk juga, karena itu harus minum juga ya, obat batuk ya. Tapi karena tidak ada bukan paracetamol, karena tidak ada antibiotik, jadi cuma minum paracetamol gitu untuk membantu mengurangi nyerinya aja sebetulnya kalau paracetamol ya. Jadi itulah. Oh, satu lagi saya kasih dia suplemen. Jadi kita wajib minum, sebetulnya sebelum COVID juga saya emang udah rutin minum multivitamin dan mineral ya. Jadi multivitamin itu isinya ada banyak vitamin di dalam satu kapsul dan ada mineralnya juga. Dan susahnya suami saya itu malas minum-minum seperti itu, tapi karena saya seorang ibu 2 anak, saya nggak boleh sakit, jadi saya wajib minum itu. Dan saya juga setiap pagi saya wajib minum ini vinegar, cuka apel ya, saya tuh wajib tiap pagi ya. Nah, biar teman-teman tahu, pada saat yang bersamaan juga saya mulai merasakan tidak enak, penciuman saya hilang, perasa saya hilang, itu saya rasakan banget. Plus kolesterol saya naik banget tinggi, itu bener-bener saya uring-uringan juga. Tapi saya nggak punya pilihan. Kenapa? Karena anak-anak saya nggak ada yang jaga. Sorry ya goyang-goyang karena kire di belakang. Karena anak saya nggak ada yang jaga, jadi saya harus tetap menguatkan diri. Kalau saya kirim anak-anak saya ke mertua, itu kan repot nanti ya mertua. Mertua saya juga repot, punya cucu 2 juga di sana. Dan juga kita takut anak-anak sebenarnya udah kena, tapi mungkin karena imunnya lebih kuat, takutnya dia membawa virusnya ke mertua saya, karena mertua kan dua-dua juga udah mulai tua ya, jadi kita nggak berani. Situ ada adik ipar saya, ada ponakan-ponakan juga ya, jadi saya nggak berani bawa-bawa virus ke sana gitu ya, melalui anak-anak saya, maksudnya untuk mertua jaga. Jadi saya putuskan memang menjaga anak saya dan urus suami saya. Pada saat bersamaan juga saya sakit gitu, dan suami sempat suruh saya juga, gimana kalau ambil tes COVID. Saya bilang saya nggak usah ngambil tes COVID, saya rasa saya masih kuat. Cuman yang bikin saya nggak kuat itu karena kolesterol saya naik tinggi. Kenapa saya tahu? Karena dari mulai saya ulang tahun saya konstan makan daging sapi terus-terusan, itu kayak orang gila, termasuk udang. Nah itulah yang bikin saya tahu kalau saya kolesterolnya benar-benar up gitu ya. Jadi saya minumin Benecol. Di sini ada yang namanya Benecol, dia kayak semacam yogurt gitu, ada teman yang kasih tahu, dan saya minum itu, puji Tuhan turun ya, agak membaik gitu ya. Dan saya minum paracetamol juga untuk membantu.
Jadi gini loh, mata saya aja mau ngelirik tuh sakit gitu. Saraf di mata tuh kayaknya sakit gitu. Di sini tuh semua sakit banget. Itu sakit semua gitu. Jadi tuh semua udah campur aduk ya. Sakitnya tuh udah nggak ketahan sebenarnya. Tapi saya cuma bisa bilang ya udah, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Saya tetap makan, nggak kayak suami saya ya. Saya harus tetap makan. Saya paksa, saya makan. Saya paksa vitamin, saya paksa minum air jahe, saya paksa minum cuka apel, itu saya nonstop. Puji Tuhan, suami saya itu kan isolasi mandiri sebanyak 10 hari. Di hari ke-10 dia mulai merasa membaik, dan kita sempet telepon emergency ya. Jadi mereka datang karena dia merasa, karena mertua saya sebetulnya khawatir dia yang agak sedikit bawel. Mungkin karena dia takut juga ya. Kita harus telepon emergency, padahal emergency sendiri itu sibuk ya. Jadi perawat ada yang datang ke sini 2 orang, dan mereka periksa. Jadi mereka bilang kan ada alatnya untuk periksa ya, cek nafas gimana gitu ya. Setelah diperiksa mereka bilang baik kok, nggak masalah, nggak usah takut. Ini kategorinya masih mild atau ringan, jadi bukan yang kategori berat. Pertama karena suami saya juga nggak punya riwayat sakit yang aneh-aneh ya. Yang kedua mungkin karena umur masih belum terlalu berumur banget. Kita berdua masih berumur 37 tahun, sama-sama 37 tahun, jadi belum yang kayak terlalu lemah lah gitu ya kalau bisa dibilang ya. Tapi ya namanya sakit pasti bikin kita lemah, imun kita turun, dan lagi itu yang membantu adalah diri kita sendiri. Kalau mau sehat, sembuh, harus motivasi diri sendiri. Itu makanya itu saya terus bilang sama suami saya yang kemarin dia sakit itu, kamu kalau turutin sakitnya nggak akan sembuh. Jadi kita lucu ya, kita textingan pakai WhatsApp dari sebelah mau apa, video call sama anak-anak, kan lucu ya, pada dia di kamar sebelah, anak-anak tuh sampai kayak bingung gitu ya. Tapi we've got no choice that time, so harus begitu ya, harus diisolasi. Jadi saya sih di sini hanya berbagi informasi sama teman-teman, apa yang harus dilakukan pada saat sakit ya. Seperti itulah, harus isolasi mandiri. Kalau memang merasa sudah tidak kuat atau ada sesak napas ya sangat parah, memang sebaiknya telepon dokter atau pergi ke rumah sakit ya, karena takutnya kenapa-napa ya. Kalau suami saya kebetulannya masih tergolong ringan, jadi kita benar-benar masih bisa handle sendiri. Puji Tuhannya saya nggak lama dari sebelum suami saya merasa sehatan, saya juga merasa sudah mulai enak gitu ya badan saya ya, dan saya paksa diri saya untuk bisa survive. Jadi kalau saya mau bilang, mungkin saya kena juga ya, tapi mungkin karena imunnya dan kemauan saya untuk sembuh itu lebih kuat dari suami saya mungkin, jadi saya healingnya lebih cepat gitu ya. Dan kalaupun memang saya sembuh karena COVID, mudah-mudahan katanya kalau yang survive dari COVID katanya bisa ngebentuk antibody ya, jadi nggak perlu divaksin atau bagaimana. Tapi kalau saya sih merasa mudah-mudahan, tapi katanya juga walaupun sudah pernah kena virus, kemungkinan kena lagi juga ada gitu katanya, seperti itu. Dan kalau saya sih merasa mudah-mudahan nggak sampai kena lagi ya, karena ini memang waktu yang Desember itu kan, itulah beritanya heboh yang di Inggris, virusnya bermutasi gitu ya. Jadi mungkin sekarang kayaknya hampir mau dibilang dulu 1 dari 10 orang yang kena, sekarang kayaknya bisa 7 dari 10 orang yang kena gitu ya. Dan keluarga di Indonesia aja yang saya tahu tuh banyak yang kena sekarang, teman-teman banyak yang kena. Jadi saya berpikir berarti tuh virus ini sekarang seperti melayang-layang di sekitar kita, hanya tinggal menunggu waktu dapat giliran. Jadi seperti itulah. So buat teman-teman yang merasa virus itu tidak ada, silakan pikirkan kembali baik-baik ya. Kalau berpikir ini hoax atau hanya spekulasi ini dan itu, silahkan kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau saya percaya virus itu memang ada. Dan kemudian tolonglah social distancing. Kalau memang nggak perlu keluar tuh nggak usah keluar. Kami juga lockdown. Kalau nggak penting-penting banget, kita nggak akan keluar untuk belanja gitu. Jadi kalau bisa, siapa sih yang nggak kepengen jalan-jalan setelah 1 tahun ini kita full lockdown ya, atau full digandrungin sama virus ini ya gitu.
semua juga butuh hiburan, semua juga butuh jalan-jalan, semua butuh refreshing. Saya juga, nggak cuma Anda doang, semuanya juga pengen. Tapi jangan egois, karena kita harus menjaga keluarga di rumah. Anak saya bangun ya, jadi saya harus bawa dia sekarang ya. Jadi apa namanya, tolonglah kalau bisa social distancing, sabar gitu ya. Kita juga kepengen ke Indonesia. Mei tahun lalu itu kita tunda akhirnya, jadi tiket kita ganti ke voucher. Jadi kepinginan saya juga Juni tahun ini saya mau pulang ke Indo, tapi kan kembali lagi situasi yang harus dilihat. Sementara Indonesia juga masih close border untuk orang asing ya. Kurang lebih begitu, dan anak saya udah joget-joget Baby Shark di sebelah. Oke, teman-teman, kalau gitu kayaknya sampai di sini dulu lah videonya, sharing saya tentang waktu kita kena COVID. Dan puji Tuhan, saya lupa kasih tahu, anak-anak saya sehat pada saat kita sakit, kurang lebih 2 minggu ya. Anak-anak saya puji Tuhan dua-duanya sehat dan mereka kuat. Puji Tuhan ya, itu yang paling saya bahagia gitu ya, mereka kuat banget. Mudah-mudahan kita sehat semua, jauh-jauh. Semoga pandemi ini cepat berakhir dengan adanya vaksin. Mudah-mudahan semuanya dapat giliran divaksin secepatnya, dan mudah-mudahan itu bisa mengurangi kemungkinan kita untuk terpapar virus ya. Take care sekali lagi semuanya. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa ke Indonesia juga. Baiklah kalau gitu, sampai di sini dulu videonya. Semua yang sedang sakit cepat sembuh. Semua yang pusing, merana, durja, sedih, nggak bisa kemana-mana, sabarlah, semua akan indah pada waktunya ya. Thank you for watching. Have a good day and God bless you pastinya.